Selamat hari Tuhan saudara-saudari sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam video kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan pengajaran Tuhan ini, yaitu tentang kerendahan hati. Simak videonya sampai akhir bersama dengan saya, Romargo, di channel Heavenward. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan dua orang yang sedang berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi yang menganggap dirinya benar di hadapan Allah, dan yang satunya adalah seorang pemungut cukai yang menyesali dirinya di hadapan Allah. Kalau Anda lihat diri Anda sendiri, kira-kira termasuk golongan yang mana Anda ini? Hati-hati ya dengan jawaban Anda. Jangan-jangan Anda menjawab seperti doa orang Farisi dalam perumpamaan tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan tadi bukan mengajak kita untuk membenarkan diri kita sendiri, namun justru mengajak kita untuk hening sejenak dan merenungkan diri kita masing-masing, sedalam apakah saya telah mengenal diri saya sendiri. Sejauh apakah kejujuran yang saya miliki terhadap diri sendiri. Permasalahan yang dimiliki oleh orang Farisi dalam perumpamaan itu adalah karena dia menganggap diri benar dan memandang rendah orang yang lain. Itu masalahnya. Dan sikap seperti ini sangat berbahaya, saudara-saudariku. Karena sebenarnya hatinya telah dikuasai oleh kesombongan. Orang yang dikuasai oleh kesombongan tidak mampu untuk melihat dirinya sendiri yang sebenar-benarnya. Dia akan berusaha untuk terus membenarkan dirinya sendiri, mencari pembenaran ini, pembenaran itu, sehingga lama-kelamaan hatinya menjadi tumpul, tidak lagi peka untuk merasa bersalah. Dan jika tidak pernah merasa bersalah, bagaimana orang seperti ini akan bertobat? Maka, meskipun hidupnya taat dalam hal agama, tetapi sebenarnya dia berada di ambang neraka. Orang seperti ini membutuhkan Tuhan bukan untuk mohon kerahiman Tuhan atas dosa-dosanya, tetapi malah hanya untuk mencari muka, ya istilahnya mencari muka di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dengan sikap seperti ini? Tentu saja tidak berkenan, saudara-saudaraku. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Karena orang-orang seperti ini akan selalu banyak berdoa supaya Tuhan selalu mendengar doa-doanya, tetapi dia sendiri tidak memiliki semangat yang sama untuk mendengarkan Tuhan yang menyapanya untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk hidup dalam kerendahan hati. Jika sifat seperti ini tidak segera disadari, maka akan sangat sulit diubah. Siapa yang akan merugi? Dirinya sendiri, ya kan? Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada orang sombong yang tahan dalam penderitaan. Jika dia pergi untuk pelayanan gerejawi dan kemudian dia tidak mendapatkan pujian, dia mudah marah. Jika ada seseorang yang mengkritik tugas pelayanannya, dia akan marah dan bahkan mutung. Dan tidak sedikit yang minta untuk mengundurkan diri. Sedikit saja menemui kesulitan, menggerutu, putus asa, menyerah. Nah, itulah orang-orang yang sombong. Maka Tuhan memberikan sebuah teladan dari sosok sederhana seorang pemungut cukai yang dianggap hina dalam masyarakat pada zaman itu. Dia meskipun dipandang hina, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri dan menyesali semua perbuatannya.
Itulah sikap kerendahan hati yang diinginkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan mengakui dirinya bersalah ketika dia memang berbuat salah dan segera membenahi dirinya. Sedangkan orang yang sombong akan sibuk mencari pembenaran untuk membela diri dari kesalahannya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita menjadi bebal. Jangan kita membiasakan diri untuk mencari pembenaran-pembenaran. Jangan juga kita membiasakan diri untuk menunda pertobatan. Nah ini jangan menunda ya untuk datang kepada imam untuk mengaku dosa. Kita semua harus berjuang saudara-saudaraku untuk tetap rendah hati dan mawas diri. Jika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka kita patut bersyukur karena kita punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang sombong yang tidak menyadari dirinya berdosa, bagaimana dia bertobat? Sulit. Dan sekali lagi saudara-saudaraku untuk mengingatkan, jangan kita menunda pertobatan kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.